Halo semua fans Real Madrid dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel Los Blancos, channel yang akan memberikan informasi terbaru seputar klub kesayangan kita semua, Real Madrid. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang mau order jersey Real Madrid terbaru musim ini, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ya. Atau kamu bisa langsung aja order via WhatsApp, mumpung lagi promo gratis ongkir seluruh Indonesia. Real Madrid coba mendatangkan Haaland dan juga Mbappe sekaligus. Seperti dilansir dari laman Express pada hari Selasa 28 April kemarin, Madrid bahkan tidak gentar meski harus bersaing dengan tim sekelas Manchester United dan juga Liverpool. Sebagaimana diketahui, Manchester United sendiri tengah dikaitkan dengan Haaland, sementara Liverpool dikabarkan sedang mengincar Mbappe. Namun Madrid juga sepertinya tidak main-main dengan rencana mereka kali ini. Pelatih Zinedine Zidane juga telah memiliki 11 pemain yang masuk ke dalam daftar jual mereka musim panas nanti, termasuk diantaranya Gareth Bale, Marcelo, Luka Modric, dan James Rodriguez. Jika sejumlah nama tersebut benar-benar pergi meninggalkan Santiago Bernabeu, maka bukan tidak mungkin Madrid bakal mengupayakan segala cara untuk mendapatkan incaran mereka pada bursa transfer musim panas nanti. Akan tetapi Paris Saint-Germain selaku klub Mbappe saat ini pernah mengatakan kalau mereka baru akan mengizinkan sang pemain pergi saat kontraknya berakhir pada tahun 2022 mendatang. Pernyataan tersebut jelas jadi tantangan tersendiri bagi Real Madrid untuk tetap berusaha merayu Mbappe agar mau pergi musim panas nanti. Mbappe sebenarnya sudah cukup lama menjadi incaran Madrid. Zinedine Zidane sendirilah yang mengaku amat sangat menginginkan Mbappe berada dalam skuadnya sejak musim lalu. Bagaimana komentar kalian? Silahkan komentar di kolom komentar untuk berita pertama. Arsenal tertarik membajak rekrutan gagal Real Madrid. Bukan rahasia lagi bahwa pertahanan menjadi titik lemah Arsenal pada musim 2019-2020. The Gunners pun kini membidik sejumlah pemain baru, salah satunya Eder Militao. Arsenal sejatinya sudah berupaya untuk memperbaiki lini belakang pada awal musim lalu. Arsenal membeli David Luiz dari Chelsea. Selain itu, klub asal London Utara juga membeli Kieran Tierney dari Celtic. Kedua pemain tidak memberi dampak besar untuk pertahanan Arsenal. Lalu pada Januari 2020, Arsenal mendatangkan Cedric Soares dari Southampton. Arsenal juga membawa bek asal Spanyol Pablo Mari ke Stadion Emirates. Hanya saja di antara 4 pemain baru tersebut hanya David Luiz yang tampil secara reguler. Kieran Tierney sering cedera. Pablo Mari dan Cedric Soares belum mendapatkan kesempatan bermain sesuai di tim utama. Secara kuantitas, Arsenal punya cukup banyak pemain di pertahanan. Akan tetapi dari segi kualitas masih kurang. Apalagi beberapa pemain sudah tidak lagi muda. David Luiz sudah berusia 33 tahun. Sokratis yang menjadi andalan di posisi bek tengah juga tidak lagi muda. Pemain asal Yunani tersebut bakal merayakan ulang tahun ke-32 pada Juni mendatang. Sementara itu, Shordan Mustafi tidak mampu menunjukkan performa terbaiknya. Dikutip dari Sportmall, Arsenal kini tengah berupaya keras mencari sosok bek tengah baru. Bidikan lantas diarahkan kepada Eder Militao dari Real Madrid. Usia Eder Militao baru berusia 22 tahun. Eder Militao dinilai bisa menjadi pilar masa depan Arsenal, sebab The Gunners juga sudah punya satu pemain belakang muda lainnya, yakni William Saliba. Saat ini dia dipinjamkan ke Saint Etienne. Eder Militao baru satu musim membela Real Madrid. Pemain asal Brazil itu dibeli dari Porto pada Februari 2020 lalu. Real Madrid harus membayar 50 juta euro untuk mendapatkan jasa Eder Militao. Hanya saja Eder Militao tidak mampu tampil reguler di Real Madrid. Mantan pemain Sao Paulo tersebut hanya 9 kali tampil di pentas La Liga. 7 kali sebagai pemain inti, performa Eder Militao juga tidak cukup bagus. Salah satu penampilan buruk Eder Militao terjadi saat Real Madrid berjumpa Paris Saint-Germain di fase grup Liga Champions. Real Madrid kalah 3-0 ketika Eder Militao dimainkan selama 90 menit sebagai duet Rafael Varane. Real Madrid dibayangi krisis para sponsor kelimpungan. Pendapatan Real Madrid bukan didominasi oleh penjualan pemain mereka, tiket pertandingan ataupun hak siar televisi. Laman AS mencatat pendapatan terbesar Real Madrid justru dari iklan dan sponsor. Pendapatan dari iklan dan sponsor menyumbang 371 juta euro atau sekitar 6,2 triliun rupiah atau 45% dari total pendapatan seusai anggaran musim 2019-2020. Namun tanpa kompetisi sepak bola seperti saat ini, para sponsor jelas kelimpungan.
Jika para sponsor kolaps, Real Madrid akan ikut terjebak dalam krisis. AS menulis hampir tidak ada sponsor yang lolos dari krisis COVID-19. Sejauh ini, Real Madrid telah bekerja sama dengan 14 perusahaan, Adidas dan Fly Emirates, yang paling banyak menyumbang. Namun, kedua sponsor itu kini juga sedang kelimpungan di tengah pandemi COVID-19. Adidas misalnya, yang meminta pinjaman uang dari pemerintah Jerman untuk menyusun baru di tengah pandemi. Fly Emirates, sebuah maskapai penerbangan asal Uni Emirat Arab, juga berada dalam krisis. Financial Times melaporkan perusahaan-perusahaan penerbangan diperkirakan akan mengalami kerugian 289 miliar euro tahun ini. Fly Emirates tidak terkecuali. Mereka telah memotong 50% gaji dari 105.000 karyawan mereka. Jika tidak ada sepak bola, sponsor mungkin mencari pengembalian sebagian uang dari kontrak mereka atau melakukan penyesuaian, ucap Direktur Global Real Madrid David Hopkinson. Bek Real Madrid Nacho Fernandes meminta La Liga digulirkan kembali. Bek Real Madrid Nacho Fernandes berharap bisa segera kembali melanjutkan La Liga musim ini. Dia merasa sepak bola bisa menjadi hiburan berharga bagi seantero Spanyol. La Liga memang mengalami penundaan berkepanjangan sejak Maret lalu akibat pandemi COVID-19. Hingga saat ini masih belum diketahui kapan pertandingan bisa dilanjutkan. Tidak hanya sepak bola, nyaris seluruh sektor di Spanyol mengalami kelumpuhan. Oleh sebab itu, Nacho berharap bisa memberikan hiburan kepada seluruh korban virus corona. Penting bagi kami untuk kembali bermain. Sepak bola sangat penting untuk negara ini dan mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menghibur, kata Nacho. Pemain berusia 30 tahun itu juga merasa sudah saatnya sepak bola kembali digulirkan. Apalagi beberapa bisnis sudah mulai kembali dibuka dan beberapa aturan larangan berlatih sudah mulai dicabut. Banyak orang yang sudah kembali bekerja. Pada akhirnya pekerjaan kami adalah sepak bola. Kami akan kembali beraksi di lapangan, kecuali ada sesuatu yang aneh terjadi, ujarnya. Meski begitu, Nacho yakin dirinya masih akan diterpa gosip mengenai masa depannya nanti. Namun dia menegaskan bertekad untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu sampai pensiun. Tidak ada yang pernah tahu apa yang terjadi di sepak bola. Saya memiliki kontrak berdurasi 2 tahun dan ingin mengakhiri karir di sini. Setiap musim panas muncul berita, namun tidak ada apa yang terjadi, tutur Nacho. Saingi Real Madrid, 2 klub Premier League incar bintang muda Uruguay. Dilansir dari sportmall.co.uk, Manchester City dan Wolverhampton Wanderers sama-sama mengincar pemain asal Uruguay, Facundo Pellistri, yang kini sedang dalam pembicaraan klub-klub Eropa. Bahkan pihak Wolverhampton Wanderers sendiri dikabarkan telah bergerak cepat dalam mendapatkan Pellistri dengan membuatkan kontrak untuk membahas kesepakatan transfer ini. Lain halnya dengan Manchester City yang sampai saat ini masih belum ada kelanjutan terkait rencana transfer ini. Real Madrid sebelumnya sudah berpengalaman mendatangkan pemain dari Peñarol. Pesaing dari 2 klub Premier League, Real Madrid ternyata telah terlebih dahulu mengincar Pellistri dan menganggapnya sebagai pemain penerus nomor 10 di timnas Uruguay. Pellistri direkomendasikan oleh pimpinan perekrutan Real Madrid, Johnny Calafat, di mana sebelumnya berhasil mendatangkan Federico Valverde dari klub yang sama, Peñarol. Sampai saat ini Real Madrid belum melakukan pembicaraan terkait mendatangkan Pellistri di bursa transfer musim panas ini. Meskipun Calafat sendiri mendesak Real Madrid segera merealisasikan transfer ini sebelum direbut klub-klub Eropa lainnya. Berdasarkan data dari Transfer Market, kontrak Pellistri bersama Uruguay diketahui baru berakhir pada akhir musim 2021-2022. Untuk saat ini, nilai market value Pellistri mencapai 1,8 juta euro atau setara dengan 29,9 miliar rupiah. Nilai tersebut berpeluang naik drastis apabila klub-klub Eropa saling ketat memperebutkan Pellistri serta permainan Pellistri bersama Peñarol di musim ini. Pellistri mulai karir profesionalnya bersama Peñarol pada musim 2019 lalu. Dan di musim yang sama Pellistri telah tampil debut bersama tim utama Peñarol. Tak tanggung-tanggung, Pellistri langsung dipercaya tampil sebanyak 20 kali dengan 1 gol dan dicetaknya di seluruh kompetisi resmi musim ini. Di musim 2020, Pellistri sudah bermain sebanyak 3 kali dan mencetak 0 gol di seluruh kompetisi resmi. Untuk sementara, Pellistri membawa Peñarol berada di peringkat 9 klasmen sementara Uruguayan Primera Division musim 2020 dan baru menjalani 3 pertandingan di musim ini. Meski beberapa kali dicuekin, Presiden Real Madrid tetap memburu tanda tangan Neymar. Presiden Real Madrid, Florentino Perez,
masih menyimpan mimpi besar mendatangkan striker Paris Saint-Germain. Dalam berbagai kesempatan, Perez mengaku sangat mengagumi bintang internasional Brazil itu. Menurut Wagner Ribeiro, mantan agen Neymar, Perez sudah memantau aksi Neymar sejak ex-pemain Barcelona itu bermain di klub Brazil, Santos. Perez menjadi sangat kecewa ketika Neymar memutuskan bergabung ke Camp Nou daripada ke Santiago Bernabeu ketika Neymar memutuskan hal itu. Nama Neymar saat ini masih beredar di pasar pemain setelah pemain berusia 28 tahun tersebut mulai terlihat bosan bermain di Prancis. Neymar mengatakan suatu saat dia ingin kembali ke Barcelona. Real Madrid tidak ingin kehilangan harapan dan akan kembali memburunya jika Neymar memutuskan meninggalkan Paris Saint-Germain. Menurut Ribeiro, Perez pasti akan memberikan harga terbaik untuk mendapatkan Neymar. Ketika masih bermain di Santos, Neymar memang ingin bermain di Barcelona. Saya sudah bekerja keras membawanya ke Real Madrid. Saya bahkan membawa 3 direktur ke Sao Paulo untuk meyakinkan Neymar. Mereka menghabiskan 15 hari di kantor saya bersama ayah Neymar. Tapi pada akhirnya Neymar mengikuti kata hatinya bermain di Barcelona. Pada Mei tahun lalu, saya datang ke kantor Florentino dan dia mengatakan masih bermimpi mendapatkan Neymar, ungkap Ribeiro. Neymar meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan bandrol 198 juta pound sterling yang membuatnya menjadi pemain termahal di dunia. Meski demikian, Neymar secara rutin dikabarkan ingin kembali bermain di Spanyol. Selama bermain di Prancis, statistik menunjukkan Neymar melakukan 307 dribble, terbanyak dibandingkan pemain lain. Meski hanya tampil di 52 laga dari 103 laga di Ligue 1.